Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman dan dirahmati Allah. Fitnah Zionis semakin kejam kepada para pasukan jihad Islam di Gaza. Tonton video ini hingga akhir agar kalian tidak gagal paham dan tersesat. Sebuah pengakuan mengejutkan dari juru bicara Israel Defense Force atau biasa dikenal dengan singkatan IDF. Atau Pasukan Pertahanan Israel Daniel Hagari dalam rilisan hasil investigasi intelijen Israel. Tepat yang pada tanggal 27 Oktober tahun 2023 bertepatan dengan pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Mereka telah mengungkapkan informasi baru terkait penemuan markas besar Hamas di Gaza. Lokasi markas Hamas disinyalir berada di bawah sebuah rumah sakit terbesar di Gaza, Palestina, yaitu Ashifa Hospital. Daniel Hagari dalam pidatonya menyampaikan kepada dunia, para tentara Hamas menggunakan rumah sakit sebagai markas mereka untuk berlindung dari rudal Israel. Dalam istilah militer hal tersebut dinamakan sebagai perisai manusia yang mana menurut tuduhan Israel, para tentara Hamas sengaja membangun markas mereka di tengah-tengah masyarakat Gaza, yang tidak berdosa seperti menggali bunker di bawah rumah sakit di bawah sekolah-sekolah yang ada di Gaza dan juga di bawah para pemukim warga Palestina. Tujuan tersebut untuk menjadi perisai manusia, dan ini salah satu kejahatan perang menurut Konvensi Jenewa 1949. Namun sekali lagi apa yang menjadi tuduhan Israel hanya sebatas asumsi, kenyataannya hingga sekarang belum dapat dibuktikan segala tuduhan yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Israel. Seperti yang kita ketahui, Israel merupakan para tentara Dajjal akhir zaman. Mereka saat ini sedang menyebarkan fitnah terhadap pejuang Gaza. Hal itu dilakukan untuk menutupi kegagalan Israel dalam memerangi para pejuang Palestina. Dengan adanya rilisan video itu dapat melegalkan serangan rudal Israel terhadap berbagai target yang dijadikan tentara Zionis. Dengan demikian, jika rudal Zionis menghantam rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, dan rumah warga, para tentara Dajjal Zionis sudah memiliki alasan atas penyerangan itu. Dan akhirnya seluruh dunia menyalahkan para pejuang Hamas yang berlindung di balik masyarakat Palestina. Sungguh fitnah yang sangat kejam. Sebagai contoh kasus saat rudal Israel menghantam rumah sakit Al-Ahli Bapti Gaza. Pada tanggal 18 Oktober dini hari, pihak pertahanan Israel membantah bahwa bukan mereka yang melakukan hal tersebut. Namun sebiknya pertahanan Israel atau IDF Daniel Hagari menyatakan bahwa serangan tersebut karena terindikasi roket dari pasukan jihad Islam atau Hamas yang salah sasaran. Hingga mengenai rumah sakit, tercatat korban jiwa dalam serangan mematikan itu mencapai 500 jiwa dari warga sipil yang tidak berdosa. Bukan hanya itu fitnah yang pernah dikeluarkan oleh Israel. Mereka juga menuduh tentara Hamas memaksa anak-anak Palestina untuk mengikuti sekolah militer yang akan dipersiapkan menjadi tentara Hamas. Dalam video yang dirilis oleh Badan Pertahanan Israel itu terlihat sangat janggal. Semua pemeran dalam video tersebut hanya buatan tentara Israel sebagai bentuk propaganda yang akan disebarkan ke seluruh dunia. Di sini perlu kita ketahui betapa bahayanya fitnah-fitnah yang lancarkan oleh tentara Dajjal akhir zaman. Menurut sabda Rasulullah, kedatangan fitnah Dajjal akan terjadi menjelang hari kiamat. Fitnah Dajjal sendiri disebut sebagai fitnah terbesar yang ada sejak Nabi Rasulullah bersabda, tidak ada satu makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. Diriwayatkan Muslim, sebab penyebar fitnah terbesar di seluruh muka bumi. Dajjal memiliki sejumlah pengikut kelompok. Mengungkap dari risalah Nabi, kelompok yang dimaksud Yahudi, setan dan jin yang beraksi dengan orientasi seksual menyimpang seperti kelompok LGBT, wanita akhir zaman, dan kelompok Khawarij. Apa yang dimaksud dengan fitnah Dajjal? Fitnah Dajjal memiliki beberapa definisi yang kurang lebih sama. Fitnah Dajjal dapat merujuk pada arti dari namanya. Secara bahasa, kata Dajjal berasal dari bahasa Arab Dajjal yang bermakna menutupi sesuatu menurut Kamus Lisanul Arab Renhal. Definisi dari namanya tersebut, pertama, ada pendapat yang menyebutkan bahwa arti dari menutupi tersebut karena ia sosok pembohong yang suka menutupi kebenaran dengan kepalsuan. Dari sini jelas sudah apa yang dilakukan Israel saat ini, sangat suka berbohong dan seringkali memberitakan hal yang dusta. Terlebih terkait isu Palestina, mereka sengaja menampakkan kepada dunia bahwa kesalahan ada di pihak warga Palestina yang meneror warga Israel dengan batu dan roket-roket Hamas. Maka dari itu, kepada seluruh kaum muslimin, jangan mudah percaya kepada media barat yang memberitakan tentang isu-isu Palestina. Tujuan Israel dan Dajjal ingin memecah belah persatuan umat Islam.
dengan cara menyebar fitnah-fitnah kepada perjuangan Gaza. Demikian banyaknya penafsiran. Kata Dajjal ini Ustaz Khalilur Rahman El-Mahfan dalam buku Kemunculan Dajjal dan Imam Mahdi Semakin Dekat. Dalam buku itu disebutkan pendapat yang kuat merujuk manusia Yahudi. Dikutip dari buku Negeri Akhirat tulisan Ahmad Tauf menukil dari keterangan Abi Umam Al-Bahilikada Suwina kepada kami bahwa semua manusia akan menghadapi fitnah Dajjal, yang menjadi fitnah terbesar bagi umat manusia seluruh manusia di dunia ini. Allah tidak pernah mengutus seorang nabi, kecuali untuk mengingatkan umatnya dari bahaya Dajjal, dan akulah nabi yang terakhir. Dan kamu semua adalah umat terakhir sehingga Dajjal tidak akan muncul di hadapan kamu semua. Jika kabar tentang Dajjal datang kepada kamu dan saat itu aku masih hidup, maka aku akan melindungi kamu dari fitnah tersebut. Setelah mengetahui kurang lebih bagaimana Dajjal datang dan gambaran fitnahnya, terdapat doa yang bisa kita amalkan agar kita bisa terhindar dari fitnah Dajjal menurut Syekh Waba Az-Zuhaili. Dalam kitab Fiqhul Islam wa Adilatuhu Jilid 2 ada bacaan doa agar terhindar dari fitnah Dajjal, yang dapat disisipkan saat salat, tepatnya pada saat tahiyat akhir setelah membaca selawat Nabi. Dan sebelum salam dari Aisyah istri Rasulullah, ia mengatakan Rasulullah dalam salatnya pernah membaca doa berikut untuk melindungi dari fitnah Dajjal, artinya, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, serta dari kejahatan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Di samping itu dikutip dari Ustaz Abdul Wali dalam buku 40 Alasan Anda Menghafal Al-Quran. Ada cara lain yang pernah disampaikan oleh Rasulullah untuk melindungi diri dari fitnah Dajjal, yakni dengan menghafal 10 ayat dari awal atau akhir surah Al-Kahfi. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Adardak bahwa Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang menghafal 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi, niscaya dia akan terlindung dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Ahmad. Semoga dengan adanya informasi ini kita semua dapat terhindar dari fitnah akhir zaman. Sebarkan video ini ke seluruh media sosial dan jangan lupa like dan tulis komentar di bawah video ini, agar setiap konten Islami semakin populer. Karena dengan cara demikian algoritma YouTube akan membaca konten ini, termasuk dalam konten menarik, sehingga akan terus mendapat rekomendasi di beranda YouTube. Dan jangan lupa kita selalu doakan saudara kita yang ada Palestina selalu dalam lindungan Allah, amin. Dan para pejuang Palestina, Allah pasti menangkan, amin. Terima kasih saudaraku yang sudah menonton video ini hingga akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Hamba Allah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.